semuanya di hari yang cerah ceria ini, karena aku lupa hari ini hari apa ya. Saya Kak Ros, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel hari ini di pojok sana yang menemani kita juga, dan sudah hadir beberapa bintang tamu. Hari ini kita juga kedatangan kuasa hukumnya Mbak Im Wong ya, setelah kemarin juga muncul berita yang cukup mengejutkan bahwa akhirnya Mbak Im Wong mengajukan gugatan cerai terhadap Paula dan juga sempat mengadakan press conference gitu ya, dengan fakta-fakta yang masih membuat orang tuh bertanya-tanya gitu ya. Kita tanya, siapa sahabat yang dimaksud oleh Mbak Im Wong yang dianggap mengkhianatinya, ya kah? Apakah benar seperti yang diduga netizen yang menyeret-nyeret nama seorang public figure juga? Nanti kita tanya sama kuasa hukumnya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas apalagi sih yang lagi ramai yang terjadi gitu, yang menjadi sorotan publik, menjadi perbincangan dan menuai komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata, dari dunia maya. Oke. Ini masih dari kasus gugatan perceraiannya Kimberly terhadap suaminya Edward. Ini belum ketok palu juga ya? Belum. Setelah kemarin Edward sempat melaporkan Kimberly atas dugaan KDRT terhadap anak-anak mereka. Kemarin ya Kimberly juga mengadukan Edward ke Komnas Anak dan juga Komnas Perempuan, Kemen PPPA, atas yaitu juga sama dugaan KDRT terhadap dirinya gitu ya. Ini ada artikel Kim adukan Edward atas dugaan KDRT ke Komnas Perempuan dan Kemen PPPA gitu ya. Dan ini sempat juga ditanya-tanya oleh wartawan pada saat itu apa yang terjadi, dan ada wartawan juga sempat nanya. Jadi ini kalau udah dilaporkan ini berarti memang sudah bulat ya untuk bercerai, terus dia emang agak emosi, kayak banyak sekali yang dipendamnya. Kita lihat seperti apa pada saat ditanya oleh wartawan, baik itu Kimberly maupun ibunya. Ya, kita lihat yang berikut. Gitu ya. Kita pernah wawancara juga di 30 September 2022. Waktu itu datang tuh Kim dan sama Edward. Kita tanya tips-tips untuk menghindari KDRT. Karena karena sempat kan beberapa waktu lalu juga sempat ramai pemberitaan seputar KDRT gitu ya. Dan ini yang dijawab oleh pasangan itu pada kala itu. Ada nggak sih tips untuk menghindari rumah tangga yang bisa menimbulkan KDRT? Kalau berantem gitu, jauh-jauhan apa gimana? Diem. Oh, jangan langsung ngomong ya. Kalau lagi emosi mendingan diem. Stay away. Ya belajar, ya intinya ya kita semua sama-sama belajar ya. Berantem pasti gitu loh. Berapi-api pasti gitu loh, apalagi masih muda ya gitu. Tapi kalau udah sampai satu titik lebih baik diam sih. Itu kuncinya. Kan kalau diajarin kalau nggak diem tiduran katanya. Nah iya. Karena soalnya ada yang bilang sebelum tidur harus selesai persoalan. Enggak juga ya. Mendingan tidur dulu deh daripada menyelesaikan dalam keadaan emosi. Tapi semua ada jalan keluar kok. Semua ada jalan keluar. Iya. Oke, komentar netizen coba kita baca. KDRT ekonomi, KDRT fisik, KDRT psikologis, KDRT verbal. Yang berikutnya, Kimberly kayaknya udah 4 bener tuh sama tuh laki. Yang berikutnya, capek banget jadi Mbak Kim. Yang berikut komentarnya, kelihatan banget ya Kim kayak sakit hati banget ke Edward. Dan lanjut berikutnya komentarnya, anak-anak jangan sampai jatuh ke tangan Edward. Berikutnya lagi, pasti ibunya sakit banget. Iyalah. Yang berikutnya, aduh hari ini kita full bahas soal perceraian ya ini ya. Nih kita langsung menuju ke bintang tamu kita yang pertama, kuasa hukumnya Mbak Im Wong, Bang Fahmi. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Mbak Im Wong resmi menggugat cerai istrinya Paula Verhoeven pada 8 Oktober 2024 setelah 6 tahun menikah dan dikaruniai 2 anak. Pada press conference kemarin, Mbak Im mengaku sudah pisah rumah sejak 7 bulan lalu dan ada ketidakjujuran di dalam rumah tangganya sejak setahun lalu, hingga mengatakan telah dikhianati 2 orang terdekatnya dan menuntut hak asuh kedua anaknya. Di tengah berita perceraian, Paula memposting bersama kedua anaknya dan menulis Mama loves you, serta memposting ulang video Ustadz Hanan Attaqi tentang perilaku saat dijahati oleh seseorang. Victoria, seorang makeup artist sekaligus sahabat Paula, dalam Instagram story-nya memberikan support dengan mengatakan Paula orang yang taat agama dan sangat mencintai keluarganya, hingga beredar komentar Victoria yang mengaku bingung melihat Mbak Im yang menangis di press conference padahal sebelumnya terdengar happy saat ditelepon. Bagaimana tanggapan Fahmi Bahmid, kuasa hukum Mbak Im Wong, terkait perceraiannya dengan Paula? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baik, kita sudah bersama dengan kuasa hukumnya Mbak Im Wong, ada Bang Fahmi yang kemarin juga mendampingi Mbak Im Wong untuk menggelar press
ada press conference ya. Sebenarnya mungkin wartawannya pada datang sehingga akhirnya mendadak jadi press Iya, conference gitu ya. wartawannya pada tahu melalui pengadilan Oke. ada pendaftaran. Ini ada artikelnya ya, bahwa yang kemudian mencuat menjadi pemberitaan adalah ketika Baim menyebut bahwa dia dihianati. Itu kan kalimat tepatnya adalah dia merasa dihianati oleh 2 orang terdekatnya. Satu pihak perempuan dan satu pihak laki-laki. Tapi artikelnya muncul adalah Baim sebut Paula Verhoeven selingkuh dengan teman dekat. Oke, coba kita lihat persisnya seperti apa berikut ini. Saya sebenarnya nggak nyangka ya, saya memang bisa dibilang dikhianati sama 2 orang terdekat saya. Dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Sebenarnya pas kejadian itu hari pertama saya itu sudah memaafkan. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Oke, baik. Nih sebelumnya kita mau klarifikasi dulu nih ya. Karena ini kemudian jadi bola liar juga di kalangan netizen. Ada satu nama yang kemudian disebut-sebut gitu. Bahkan sampai kita jadi pantau ya Instagramnya. Sempat tersebut, itu dari beberapa waktu yang lalu. Ada dugaan-dugaan bahwa yang dimaksud itu adalah Dimas Seto. Langsung aja ya saya sebut ya untuk klarifikasi supaya tidak jadi fitnah. Apakah betul? Saya tidak bisa sampaikan benar dan salah. Ini masalah itu kan sesuatu yang bisa disebut benar atau tidak. Tidak boleh saya sampaikan benar atau tidak. Karena Apakah itu saya maksud- harus membaca dokumen. Oke. Kalau saya membaca dokumen berarti saya harus membocorkan apa yang ada di dalam perkara di pengadilan. Jadi nanti pada saatnya akan saya sampaikan siapa yang dimaksud laki-laki tersebut. Silakan Masa kalau nggak tahu Bang Fahmi? bukan saya tidak tahu, saya tidak akan menyampaikan siapa hal tersebut sampai ada dalam persidangan. Oke, tapi kan ini sudah mulai menjadi bola liar ya. Kalaupun tidak benar, bukan nama itu. Ini kan kasihan orangnya gitu loh. Udah menjadi apa ya, istilahnya banyak netizen yang kemudian nuding-nuding. Bahkan Dini Aminarti juga sampai ya kita menduga itu posisinya memberi semangat. Karena ini kan jadi itu tadi ya karena jawabannya abu-abu kayak gini, ini nggak bisa dipastiin aja. Bukan saya tidak bisa pastikan. Jadi gini, di dalam perkara gugatan cerai itu sebetulnya ada beberapa hal yang tertutup ya. Oke. Nah, di dalam hal yang tertutup, saya tidak bisa menyampaikan. Kalau saya sampaikan misalnya, saya bilang tidak, ternyata benar. Kalau saya nyampaikan benar, ternyata tidak, saya yang salah. Jadi saya tidak membawa dokumen hari ini. Oke. Kalau misalnya saya diizinkan bawa dokumen, saya baca dokumennya, berarti itu yang benar. Tapi saya tidak boleh juga membaca dokumen. Karena ini perkara gugatan cerai. Adanya di pengadilan. Kita tunggu nanti di pengadilan seperti apa. Jadi siapakah itu? Siapakah yang dimaksud sama Oke, Baim? kalau nggak baca dokumen, Bang Fahmi Tahu, saya tahu. Karena Tahu, saya yang buat gugatan. dia bukan. Saya tidak bisa nyatakan dia. Saya juga tidak bisa membenarkan dan menyalahkan. Saya katakan, Ini tapi statement kebenarannya itu ada di dalam gugatan. Jadi gugatan itu saya buka, saya bacakan di sini. Itu yang benar. Ya kan tidak ada ruginya kalau disebut bahwa bukan orang itu kalau memang bukan. Nah, saya harus membaca gugatan itu. Oke. Karena begini, memverifikasi fakta adalah dengan fakta. Iya. Faktanya adalah gugatan. Iya. Gugatan kalau saya baca, saya buka, di situ yang sebenarnya. Nah, ini kalau misalnya nih kemudian jadi bola liar lagi bukan menyebut nama itu, menyebutnya, nah bahkan Bang Fahmi sendiri yang terseret-seret, kan gimana perasaannya gitu? Saya kan dasarnya gugatan. Oke. Kalau saya bacakan gugatan itu saat ini, saya melanggar. Karena ini gugatan ada di pengadilan agama. Kalau saya bilang tidak, ternyata benar. Saya bilang benar, ternyata tidak. Kan saya harus memverifikasi fakta ini dengan fakta. Faktanya adalah gugatan. Paham ya? Apa yang ada di gugatan itu yang sebenarnya. Oke? Jadi apa yang ada di gugatan itu akan terbuka pada saat di persidangan. Itu yang sebenarnya. Saya tidak bisa membenarkan, saya tidak bisa menyalahkan. Ya, silakan. Gugatan nanti yang berbicara. Jadi gini, fakta harus dibantah dengan fakta. Oke. Nah, jadi kalau nanti tidak Serem banget benar-benar ya. Ini soalnya ini rame ya. Memang kalau kita baca artikel ini bukan saya mengada-ngada. Ini bahkan sampai jadi artikel diduga ini.
Ya kalau tidak benar itu kan kasihan orang yang terseret-seret. Kalau tidak benar. Nanti kebenarannya ada di gugatan. Dan dia tahu orang yang selama ini disebut-sebut, ya misalnya mereka Dia disebut, tahu tuh siapa dia tahu? misalnya disebut, itu tahu bukan dia, pasti dia tahu. Oh, oke. Pasti dia tahu. Sepanjang orang yang disebut-sebut itu tidak protes, berarti itu tidak benar. Oke. Kan begitu saja. Oke, baik, Tapi baik. kalau saya sebagai lawyer menyatakan sesuatu yang menjadi larangan untuk diungkap, saya salah. Oke, Yang baik. kedua, fakta harus dibantah dengan fakta. Baik. Karena ini beredar nama seseorang, harus saya bantah dengan fakta. Oke. Faktanya gugatan. Gugatan tidak boleh dibuka. Oke, jadi selama yang bersangkutan dia tersebut namanya tidak protes, Iya. gitu ya, tidak minta protes. diklarifikasi. Siapa saja selama tidak protes, berarti bukan dia. Oh, iya, Tapi iya, iya. kalau dia protes, Anda curigai dia. Kan gitu saja. Silakan siapa Oke. yang... Baik. Oke, baik. Ya. Oke. Oke, yang berikutnya kita mau tanya ke Bang Fahmi. Ini kan sebenarnya berita tentang gonjang-ganjing rumah tangga Baim dan Paula ini kan sudah cukup lama gitu Ya. ya. Kenapa boleh ceritakan gimana momentumnya sampai dipilih kemarin di hari Senin ya mengajukan gugatan. Jadi berawal 29 September dia telepon saya. Bang, ya kenapa Baim? Ada waktu ketemu. Saya bilang saya ada waktu malam. Ada apa? Dia cerita selintas, ada persoalan. Saya bilang saya nggak bisa bicara di telepon. Kamu di mana? Kita ketemu. Kau ketemu saya atau saya ketemu kamu. Kan gitu saja persoalan. Saya ada di satu tempat. Di Jalan Veteran. Di Tiger Wong. Dia punya tempat. Saya datang ke sana. Ada persoalan begini-begini. Saya tidak mau cerita kamu. Bagi saya cerita apapun dari kamu, saya tidak akan percaya. Mana buktinya? Tunjukkanlah beberapa dokumen-dokumen. Salah satu bahkan bukan hanya dokumen, saksi dihadirkan di hadapan saya. Oke. Saksi 2, 3, 4 saya tanya-tanya semua. Dari sekian saksi itu, saya bilang mau apa? Saya tidak punya kepentingan di dalam perkara ini karena ini perkara sengketa batiniah antara Anda dengan Anda punya istri. Saya tidak mau masuk dalam perkara ini. Tapi saya akan membantu meluruskan masalah ini, menyelesaikan permasalahan ini secara hukum. Mau apa? Saya ingin ajukan gugatan cerai. Oke. Apa yang menjadi alasan yang paling krusial di sini? Paling penting buat kamu. Ini Bang, datanya bla bla bla. Ini siapa saksinya? Saya tidak mau dengan dokumen saksinya siapa. Semua saksi itu kumpul di situ, bukan satu, banyak saksi-saksi. Setelah itu saya buatkan gugatan. Saya serahkan kepada dia. Saya bilang saya ingin terungkap sebuah kebenaran. Pahit tidak pahit harus saya ungkap. Tidak gampang saya mengungkapkan kejadian ini. Tapi ini adalah pilihan saya yang paling harus saya lakukan. Apapun yang terjadi, saya harus mengungkap sebuah kebenaran. Nah, kebenarannya itu yang disampaikan. Oke. Nah, tadi Bang Fahmi mengatakan bahwa ini adalah sebuah gugatan, ada dokumennya, kemudian yang nanti akan dibuka di dalam persidangan. Apa yang kemudian membuat kemarin itu akhirnya diungkap alasannya mengajukan perceraian Jadi ke depan media gitu? Jadi ini kenapa harus diungkap? Jadi sebetulnya bukan diungkap. Jadi karena ini kan perkara begitu terdaftar, itu namanya wartawan itu pasti tahu. Iya. Jadi dia tahu ada nomor perkara. Di situ ada seseorang yang bernama Muhammad Ibrahim, yang tidak lain adalah Baim Wong. Dicarilah itu persoalan. Siapa? Ada persoalan apa? Sehingga mereka rame-rame semua ada di Tiger Wong. Jadi waktu mereka tanya saya, memang benar. Saya pengacaranya. Kalau memang Anda ingin verifikasi, datang ke tempatnya. Karena saya tidak akan menjelaskan apapun, karena ini sengketa batin buat saya. Datanglah wartawan rame-rame. Saya tidak ingin Baim menjelaskan apapun kecuali apa yang ingin dia jelaskan. Baim, ini perkara kamu. Ini sengketa kamu dengan istrimu. Bagi saya ini sengketa batiniah. Yang tahu kamu, kau jelaskan apa yang ingin kau jelaskan. Saya hanya mendampingi kamu untuk menyampaikan kepada media bahwa perkara ini sudah masuk di dalam pengadilan. Itu saja. Oke, baik. Ini orang jadi penasaran ya. Tuh, saya bacain. Jadi teman dekat Baim itu profesinya apa, Bang? Artis, pengusaha, politisi? Profesinya aja deh. Hah? Wira swasta. Wira swasta ya. Jadi bukan public figure. Bisa public figure, bisa juga tidak. Waduh, abu-abu lagi. Olah. Jadi pemahaman public figure ini kan juga kita harus luruskan kembali. Apakah jadi orang yang tiap hari masuk di media bisa dikatakan public figure? Bisa juga iya. Artis bukan? Bukan. Bukan, oke. Sudah, bukan Baik. artis. Oke, bukan artis ya. Oke. Karena artis itu perempuan. Tapi Kalau aktor laki-laki. Iya. Kalau artis bukan. jadi aktor bukan. Saya tidak bisa jawab. Saya sudah jawab tadi.
Saya sudah jawab bukan artis, tapi yang lain saya tidak berani jawab. Iya. Anak artis itu bisa lagi bisa perempuan karena dari nama artis. Betul. Oke, baik. Yang berikutnya, ini kan salah satu yang kemarin juga sudah terkuak begitu bahwa ada kecurigaan karena nama kontak yang namanya laki-laki diganti jadi nama perempuan. Itu udah menjadi fakta karena sudah disebut oleh di dalam press conference kemarin. Bang Fahmi langsung ada lagi kah yang sebetulnya menjadi pemberat gugatan ini? Atau menjadi bukti dari gugatan ini? Buktinya banyak, saksinya banyak. Jadi gini, di dalam persoalan sebuah hal yang terkait dengan hal-hal yang sedikit ada pihak ketiga, itu pembuktiannya bukan hanya tertulis, tapi bisa juga menjadi bukti para saksi. Karena para saksi yang tahu peristiwa itu, saksi yang ada di tempat kejadian, saksi juga yang mengantar terus dia pulang. Banyak sekali kejadian. Karena gini, sebelum saya memutuskan membantu Mbak Im Wong, saya itu hampir 3 hari. Setiap hari saya ketemu, saya ingin tahu kejadian yang sebenarnya. Sebelum saya membuatkan sebuah permohonan cerai talak. Ya, ini kan memang sudah lama ini kan masalah. Mereka bahkan sudah berpisah rumah dari sejak. Kalau berpisah betul. Berpisah itu dari sejak bulan November atau yang jelas tahun ini? Bulan April akhir kalau nggak salah April. Jadi hampir 6-7 bulan ya. Jadi 6 bulan berjalan sekarang. Itu baru berpisah rumahnya. Iya, berpisah rumah. Masalahnya sebenarnya dari November 2023. Jadi November 2023 dia mendatangi suatu tempat bersama keluarganya. Jadi keluarga Mbak Im Wong bersama saudaranya datang di suatu tempat menyatakan saya hand off. Saya tidak sanggup. Jadi bagaimana seorang laki-laki tiba-tiba menyatakan saya sudah tidak sanggup lagi. November 2023. November 2023. Tapi dia dinasehatin untuk tetap bagaimana bisa mempertahankan. Demi kepentingan anak-anak, dia ingin mempertahankan ini. Tapi di dalam proses dia mempertahankan, yang diharapkan adalah suatu perbaikan. Tapi yang didapatkan adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Tatkala seorang laki-laki, apapun itu, seorang wanita, apapun itu, manakala kesabarannya sudah berakhir, pengadilan yang akan menyelesaikan. Inilah kejadiannya. Jadi kemudian ada lagi sebuah masalah di bulan April 2024. Ya, April. Di situ mereka pisah tempat tinggal. Jadi Mbak Im ada di Jalan Veteran, termohon ada di Jalan Delman. Apa yang membuat Mbak Im akhirnya meninggalkan rumah di bulan April 2024? Ada kekhawatiran apa? Dia yang terbaik, dia harus keluar. Karena dia bilang sudah tidak ada jalan keluar. Untuk menyelesaikan masalah ini, saya akan pikirkan yang terbaik untuk menyelesaikan. Ini ada jeda waktu 6 bulan, begitu ya kan? Di bulan November sudah, istilahnya sudah angkat tangan. Gitu. Apa yang terjadi di selama 6 bulan ini sampai akhirnya kemarin baru mengajukan gugatan cerai? November. Apakah sebenarnya mereka berusaha untuk mencari jalan lain untuk menyelesaikan masalah mereka? Saya pikir setiap suami atau istri bermasalah mencoba untuk menyelesaikan secara baik-baik. Tapi tatkala penyelesaian itu tidak ada jalan keluarnya, jalan keluar yang terbaik adalah diselesaikan melalui pengadilan. Jadi manakala hal-hal yang terjadi dalam sebuah rumah tangga dibiarkan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah penderitaan lahir batin buat kedua belah pihak. Jadi siapapun tidak dibenarkan menganiaya dirinya sendiri ataupun menganiaya orang lain secara batiniah. Bang, kita mau tanya sama Bang Fahmi, apakah Bang Fahmi tahu atau tidak? Apakah ada momentum lain sehingga akhirnya Mbak Im memutuskan untuk menghubungi Bang Fahmi? Karena ada kan jeda dari masalah dia keluar rumah itu kan ada 6 bulan. Ada momentum apa? Kalau itu adalah Mbak Im yang memutuskan, kenapa dia tiba-tiba? Karena saya waktu itu posisinya tidak di Jakarta, seingat saya ada di Surabaya. Jadi dia telepon saya. Nggak ada atau ada kejadian terbaru sehingga membuat dia akhirnya memutuskan untuk pakai pengacara dan langsung mengajukan? Ada, tapi saya tidak boleh sampaikan. Baik. Nah, Pak, sebelum mengajukan gugatan di hari Senin, apakah dari pihak Mbak Im melalui kuasa hukumnya sudah ada komunikasi juga dengan Paula memberitahu bahwa ini akan diajukan gugatan di hari Senin? Kalau saya tidak kenal dengan termohon, karena kalau saya berkomunikasi sebagai lawyer dengan termohon itu saya melanggar etika. Saya tidak kenal termohon siapa. Artinya yang kenal adalah Mbak Im Wong. Kalau Mbak Im menceritakan mungkin iya, tidak menceritakan pun mungkin iya, karena saya tidak bertanya, karena itu bukan menjadi proses. Tidak ada kewajiban. Tapi yang jelas panggilan itu pasti akan sampai di termohon. Iya, itu yang saya tanyakan kan, walaupun mungkin tidak boleh, itu kan tergantung keputusan ya, apakah mau diberitahu ini besok ya kita ajukan gugatan, itu berarti tidak ada ya? Karena begini, tidak ada, karena pada saat kejadian itu, sepertinya Mbak Im pada saat hari kemarin itu dia menyampaikan,
seingat saya. Tapi saya tidak cross check karena bagi saya itu bukan bagian dari proses. Oke. Bagian Oke. dari proses karena itu adalah hak Baim untuk menyampaikan yang jelas permohonan ini pasti akan sampai. Iya, Karena itu pasti, adalah karena pengadilan. sudah di Iya, karena pengadilan. dipanggil oleh pengadilan. Nah, ini kan yang menjadi fokus ya. Kemarin sempat di preskon mengatakan Gonogini ya itu tidak dimasukkan sekalian ke dalam Iya. gugatan, tetapi hak asuh anak bagaimana? Hak asuh anak itu atas permintaan anak-anak sendiri. Jadi anak-anak ini sempat diajak berkomunikasi sama Baim. Anak-anak punya keinginan sendiri. Jadi karena anak-anak juga bangunan sendiri, Baim Wong lebih lagi. Karena dia ingin anak-anak ini lebih dekat dengan dirinya. Karena selama ini juga dia ada sama Baim di Jalan Veteran. Makanya bilang, Bang saya minta tolong sekaligus hak asuh anak. Jadi oleh karena itu saya ajukan sekaligus cerai talak dan hak asuh anak. Dasar hukumnya ada. Ada surat edaran Mahkamah Agung, ada beberapa jurisprudensi, ada juga Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi apa yang terbaik buat anak di bawah umur adalah anak itu sendiri yang menentukan. Jadi apa yang terbaik adalah yang terbaik itu adalah anak itu. Apa yang saya baru tahu ini, saya baru tahu. membuat layak. Setahu saya yang kemarin-kemarin bahwa kalau anak di bawah usia berapa gitu itu otomatis akan jatuh ke tangan ibu. Ini Tidak. baru dengar saya bahwa Tidak, jadi gini, di dalam beberapa surat edaran Mahkamah Agung, ada surat edaran Mahkamah Agung 1 menyatakan apa yang terbaik untuk anak. Jadi kepentingan anak yang didahulukan. Jadi tidak menjadi kepentingan siapa yang lebih berhak. Oke. Ya, mungkin kompilasi hukum Islam mengatur bahwa anak yang di bawah umur itu adalah hak daripada ibunya. Oke. Tapi jurisprudensi ada. Oke. Surat edaran ada. Yang terbaik dan yang terpenting untuk anak itu sendiri apa? Jurisprudensinya ada dan banyak hak asuh anak jatuh di tangan Ayahnya. Jadi ini yang akan diperjuangkan oleh Baim ya. Diperjuangkan. Karena Dibicarakan nggak nanti apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Baim, nanti pengaturan selanjutnya ke depan apakah sempat didiskusikan juga dengan kuasa hukum? karena itu bagian dari peraturannya. Jadi surat edaran itu mengatur. Yang terbaik itu adalah memberikan akses seluas-luasnya. Jadi misalnya begini, jatuh ke tangan ayahnya, harus diberikan akses seluas-luasnya kepada ibunya untuk memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang beda dengan hadona. Hadona itu hak asuh dan hak pemeliharaan. Artinya anak itu ada di tangan ayahnya yang mengurus untuk pendidikan sekolahnya dan sebagainya. Tapi kasih sayang dia datang, misalnya diperlukan dia bawa-bawa, tidak boleh dihalangi. Tapi habis itu dipulangkan kembali karena hak asuhnya ada di tangan ayahnya. Begitu sebaliknya, hak asuh itu di tangan ibunya misalnya. Sama. Dikasih hak ini yang sama. masalah ya tadi berkaitan dengan Gonogini kan saat ini Paula ada masih tinggal di rumah mereka gitu ya. Ini apakah juga sempat dibicarakan apakah pada saat nanti putusan perceraian Paula domisilinya akan tetap di situ atau seperti apa? Kalau kemarin saya tidak membahas karena bagi saya persoalan harta itu akan menjadi rumit tatkala saling menggugat. Tapi kalau batinia itu sesuatu yang memang harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi ini jangan kita bawa sengketa batinia kita campur dengan sengketa harta. Oke, baik. Bang Fahmi, ini setahu saya ya gitu ya. Pada saat proses perceraian itu kan di dalam pemerintahan pun yang didahulukan itu adalah mediasi. Betul. Gitu. Ini kalau dari kuasa hukum yang berkonsultasi kemarin dengan kliennya, berapa persen masih ada kesempatan ini diperbaiki atau memang sudah bulat sekali bahwa perpisahan ini adalah hal yang terbaik yang jadi keputusan? Jadi gini, mediasi itu diatur berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ya. Di situ waktunya dibatasi waktu 1 bulan. Di dalam proses persidangan, baik di pengadilan agama maupun pengadilan negeri, diwajibkan para pihak hadir. Jadi para pihak itu prinsipal. Dalam hal ini, Baim harus hadir, termohon harus hadir. Mereka akan dipertemukan. Saya harus keluar dari arena itu. Tidak akan masuk. Tapi kebulatan tekadnya Baim? Baim yang akan memutuskan, bukan saya. Belum ada ini ya. Saya belum Jadi kita dapat masih informasi. melihat lagi dalam proses ke depan seperti apa. Bagaimana itu Baim yang punya hak. Jadi teman yang mengkhianati itu profesinya bukan artis ya. Selain berikut ini jangan kawan tetap di rumah. Gini,